Sepanjang hari ini dari ibadah 1 sampai 3 saya akan membagikan firman Tuhan dengan sebuah tema besar yaitu semua untuk kerajaan Allah. Bisa ditampilkan menu khotbahnya di sini. Di ibadah yang pertama tadi saya menyampaikan tentang di balik pesan terakhir Tuhan Yesus. Tentang apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan untuk setiap kita. Bahwa Tuhan itu bisa aja untuk tetap ada di dunia dan menyelesaikan misi. Untuk membuat setiap orang bertobat dan menerima Tuhan. Tapi Tuhan lebih memilih kita yang terbatas untuk mengerjakan. Kita yang enggan, kita yang kadang malas. Kita yang kadang masih ngurusin diri sendiri aja. Belum bisa, tapi Tuhan percayakan. Tuhan utus kita untuk menjadikan setiap orang murid. Baptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan di ibadah ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema berkat di dalam visi. Mari kita buka bersama-sama di 2 Samuel 7 ayat 1 sampai ke 16. Nanti bersama dengan saya kita akan baca berurutan ya. 2 Samuel 7 ayat 1 sampai ke 16. Judulnya adalah janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya, dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel. Dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kami domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat namamu besar seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang alim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Sampai di sini. Waktu saya baca firman ini saya terharu sekali. Dan kita akan bahas bersama-sama mulai dari ayat yang pertama. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Sebelum saya jelaskan ayat ini adalah sebuah ayat di mana Daud itu sudah selesai berperang. Sudah aman, tentram, tidak ada lagi musuh. Dan di ayat yang kedua dikatakan bahwa dia mau, di ayat yang kedua dikatakan, aku tuh loh sudah diam di dalam rumah dari kayu aras. Tapi belum ada yang namanya bait Tuhan untuk tabut.
tabut Tuhan. Daud ini memiliki kerinduan yang besar untuk membangun rumah Tuhan. Tapi dia tidak katakan, ya, dia cuma bilang, aku loh, dia bilang sama Nabi Nathan, aku loh sudah diam di rumah, masa tabut Tuhannya gak punya rumah. Ya, nah ini kita akan bahas di ayat yang pertama, ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Kalimat ini melompat di hati saya, Tuhan mengaruniakan keamanan. Seringkali buat kita tidak ada yang namanya kata cukup. Pokoknya kita kerja. Kita harus menghasilkan banyak uang. Kita harus mencapai mimpi kita, goal kita kerjakan semuanya. Tapi pernahkah kita berkata cukup dan kita berkata, iya ya sudah saatnya saya melayani Tuhan. Sudah saatnya saya memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tidak pernah ada kata cukup untuk seseorang yang workaholic. Saya tahu Anda ini adalah orang-orang yang bekerja dengan keras. Kalau bisa dari pagi sampai malam. Intinya bukan tipe orang yang malas, tapi mau kerja. Pokoknya tidak mau sia-siakan waktu. Kemudian berusaha mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, tapi nggak tahu kapan selesainya. Tidak akan pernah ada kata cukup kalau kita selalu mau lebih. Bukan berarti saya ajarkan Anda untuk tidak perlu berusaha. Harus. Kita harus jadi orang yang berusaha. Karena kita bawa nama Tuhan di hidup kita. Masa kita bawa nama Tuhan tapi kita sendiri malas-malasan. Ya udah, hidup apa kadarnya, ngeflow aja. Saya sudah punya usaha AB, ya udahlah. Padahal kita masih bisa melakukan lebih. Jangan, kita harus berusaha yang terbaik. Tapi yang mau saya jelaskan adalah apa yang kita kejar dalam hidup kita selama ini. Seperti yang kita, kalau misalnya ada Daud di sini, mungkin kita akan bertanya, Daud, apa yang kamu kejar? Biasanya kalau kita sudah settle, kita kan bangun yang baru, buka cabang. Gak ada yang salah juga sih. Tapi akhirnya kita gak bisa tahu batas remnya di mana. Daud ini adalah salah satu raja terbesar di zaman itu. Karena dia mengalahkan banyak sekali kota. Kemenangan-kemenangan dia raih. Saya mau tanya, harusnya Daud bisa enggak merebut kota-kota yang lain selain tanah Kanaan? Sangat bisa. Karena Daud itu disertai sama Tuhan. Kemanapun dia pergi, Tuhan selalu memberikan kemenangan. Daud itu bisa menguasai seluruh dunia. Kalau saya bayangkan. Tapi Daud tidak lakukan itu. Apa yang Daud kejar? Apa sih yang Daud inginkan? Coba kita tanya kepada diri kita sendiri. Apa yang sebenarnya kita kejar dalam hidup ini? Karena sebenarnya semua yang kita bangun yang kelihatan secara materi, itu juga one day tidak akan bertahan lama. Itu semua bisa dimakan ngengat dan rusak. Tapi apa yang bisa kita bangun dalam hidup kita ini? Kita perlu bisa mencari nilai kekal di dalamnya. Satu highlight yang saya tulis di catatan saya. Orang yang hidup dalam visi Tuhan akan bisa berkata cukup. Dan tahu kapan waktunya selesai mencari keuntungan untuk diri sendiri. Orang yang hidup di dalam visinya Tuhan, dia tidak akan, kalau bahasa Surabaya itu keblowo. Saya nggak tahu kalau di bahasa Indonesia keblowo itu apa ya. Kayak keterusan gitu loh, kayak jadi melakukan ini dan itu melewati batas. Orang kalau hidup dalam visi Tuhan justru hatinya tuh merasa tenang. Bukan berarti sekali lagi dia malas-malasan dan sebagainya. Tapi dia tidak akan khawatir kekurangan ini dan itu. Dia tidak akan merasa ketika dia memberikan sesuatu untuk Tuhan, hidup dalam visi Tuhan, hidupnya akan menjadi tidak maksimal. Sama sekali enggak. Daud sanggup melakukan segala sesuatu di zamannya. Tapi Daud memutuskan untuk berhenti. Ketika ada kalimat saat Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Disitulah muncul sebuah keinginan di hati Daud untuk ingin membangun bait Tuhan. Waktu kita berhasil, apa yang ada di pikiran kita? Kita semakin mau lebih? Atau kita mulai memikirkan, Tuhan, sebenarnya Tuhan tuh buat saya sukses untuk apa? Masa hanya untuk diri saya sendiri? Pasti untuk kerajaan Allah.
Karena segala sesuatu itu kita terima, kita perlu kembalikan lagi kepada Allah. Bukan berarti kita harus jual segala milik kita, kemudian kita ikut Tuhan. Enggak. Semua itu dari Dia, untuk Dia dan bagi Dia. Kehidupan kita, sudahkah hari ini di dalam kehidupan kita punya nilai yang kekal? Apa selama ini kita hanya, ya pokoknya mimpi saya harus kejar mimpi saya dan sebagainya. Tapi kita tidak tahu bahwa Tuhan itu menciptakan sebuah kesuksesan untuk kita mencapai sesuatu yang untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Kemudian di ayat yang kedua, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Sebenarnya belum ada perkataan sama sekali kalau Daud itu mau bangun bait Tuhan, gak ada. Tapi Tuhan itu tahu segala sesuatu yang dikandung hatinya Daud. Kita punya kerinduan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, mungkin belum ngomong, tapi Tuhan sudah tahu. Alarm Tuhan itu akan langsung nyala waktu kita punya kerinduan untuk apa yang bisa aku lakukan ya buat Tuhan. Tuhan itu sangat sensitif dengan area itu. Sensitif dalam arti yang baik. Sudahkah hari ini kehidupan kita itu membangkitkan sensitifnya Tuhan terhadap kita? Anda ngerti maksud saya? Apakah selama ini kita hanya, ya udahlah ngurusin perkara diri sendiri? Raja Daud adalah raja pertama yang memikirkan untuk bangun bait Tuhan. Sebenarnya ya, yang membangun bait Tuhan jauh sebelum Salomo ada, itu Daud. Karena dari hatinya sudah punya kerinduan untuk ingin membangun baitnya Tuhan. Ada satu fakta, Tuhan itu memiliki semua yang ada dalam kehidupan kita. Kesehatan kita, anak-anak, keluarga, pekerjaan Tuhan yang kasih, kekayaan Tuhan yang kasih, semua Tuhan berikan. Tapi ada satu yang Tuhan tidak punya. Apa itu? Yang Tuhan tidak punya adalah inisiatif kita, kehendak kita. Karena Tuhan itu bukan tipe Tuhan yang memaksakan kehendaknya. Apakah bisa Tuhan menjadikan semua orang di dunia itu taat sama perintah Tuhan? Sangat bisa. Tapi Tuhan tidak mau melakukannya. Tuhan tidak mau memaksa kita melakukan kehendaknya. Biar kerinduan untuk mengerjakan isi hati Tuhan, menyenangkan Tuhan itu lahir dari kita. Makanya Tuhan dari awal tidak ciptakan robot. Tuhan ciptakan manusia yang punya kehendak bebas. Nah, sudahkah kehendak bebas ini? Kita yang sudah menerima segala hal yang baik. Bapa, segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Segala yang baik datang dari tahtanya Tuhan. Tapi ada satu yang belum kita persembahkan ke Tuhan. Inisiatif, katakan sama-sama inisiatif. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat berinisiatif. Karena dari sejak awal yang punya kerinduan untuk menolong manusia untuk tidak binasa adalah Tuhan. Tidak pernah ada satupun manusia yang bilang ke Tuhan, Tuhan tolong kami, selamatkan kami. Gak pernah ada. Tuhan yang berinisiatif mengutus anaknya yang tunggal supaya kita itu diselamatkan. Jadi apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan ini? Daud itu kerja keras untuk menang. Ujung-ujungnya untuk bisa bangun bait suci. Kenapa kok Daud tidak dari awal aja bangun baitnya Tuhan? Daud punya satu visi. Aku harus menang. Aku harus menang perang sebanyak mungkin. Aku harus kumpulkan banyak harta. Tujuannya apa? Supaya aku bisa bangun bait Tuhan. Kalau kita bangun bait Tuhan, Daud bangun bait Tuhan pada saat berperang, gak bisa. Dia selesaikan semua pekerjaannya. Dia hidup di dalam visinya Tuhan. Ketika kita bekerja hari ini, menjadi seorang guru, menjadi seorang tua. Apa yang menjadi visi kita di hidup kita? Kita kaya untuk diri sendiri, kita bisa sehat untuk diri sendiri. Mari kita belajar sama-sama dari seorang Daud.
negara dalam kondisi berperang tidak akan bisa bangun bait suci. Akhirnya, melalui kerinduan hatinya, dia disertai Tuhan. Karena Tuhan tahu dari sejak awal, Daud itu punya kerinduan. Tuhan, nanti kalau saya menang, izinkan saya menang. Bukan supaya untuk diri saya sendiri. Izinkan saya menang, untuk saya bisa bangun gereja Tuhan, bangun bait Tuhan. Untuk saya bisa melayani Tuhan. Supaya orang-orang bisa datang dan berdoa. Supaya ibadah bisa terus berjalan. Kerinduan Daud untuk menang, bukan untuk kemuliaan dirinya sendiri. Tapi untuk melihat Tuhan terus dimuliakan. Melihat Tuhan itu bisa hadir. Berkat itu akan selalu mengikuti orang-orang yang hidup dalam visi. Waktu kita bekerja untuk kerajaan Allah, sekalipun bukan jadi hamba Tuhan, tapi di dalam setiap profesi hidup kita kembalikan semua untuk Tuhan. Berkat Tuhan akan mengalir dengan dahsyat. Kita gak perlu cari. Berkat itu akan datang dalam hidup kita. Amin. Seperti yang disampaikan oleh Pastor Albert 2 minggu lalu. Ini terngiang-ngiang di dalam hati saya. Hidup kita tuh seperti membawa sebuah muatan yang mahal. Dan itu yang menjadikan kita mahal. Ibarat seperti truknya tuh jelek banget. Tapi karena bawa muatan yang begitu mahal. Misalnya katakan batu bara atau apapun yang mahal. Truk itu jadi berharga. Kita tuh berharga karena kita membawa muatan visi Tuhan di pundak kita. Kemana-mana kita pergi. Bahkan raja-raja harus buka jalan karena muatan yang kita bawa. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah rugi untuk kita hidup dalam visi Tuhan. Kalau seandainya ada orang-orang di tempat ini, ada dipertemukan dengan orang-orang penting di jalur khusus. Kita harus punya curiga yang baik. Semata-mata bukan supaya senangnya bisa punya jalur dalam. Atau bisa mengenal orang-orang tertentu yang itu cukup penting. Itu berarti Tuhan itu punya tujuan untuk kita bertemu dengan orang itu. Punya curiga yang baik. Oh ya, Tuhan akan pakai hidupku untuk memenangkan orang ini. Kalau kita dari sejak awal tidak sibuk dengan diri sendiri, Tuhan akan buka banyak sekali jalan yang menurut kita gak mungkin. Amin Bapak Ibu Saudara. Daud itu juga tidak membeda-bedakan mana yang pekerjaan untuk Tuhan dan yang untuk dirinya sendiri. Kita buka sama-sama di 1 Tawarik 22 ayat yang ketiga. 1 Tawarik 22 ayat yang ketiga. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai, juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya. Kemudian di ayat yang 4 juga sekalian, dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Judulnya di sini adalah persiapan untuk mendirikan bait suci. Daud dari awal tidak mengkotak-kotakan, karena untuk Tuhan, yaudah, karena untuk melayani Tuhan saya, yaudahlah. Ya kasih secukupnya. Tapi kalau buat diriku, buat keluargaku, aku tidak akan tahan-tahan. Daud dari awal tidak membeda-bedakan. Wah yang ini untuk Tuhan, yang ini untuk keluarga saya, yang ini untuk apa. Dari awal dia sudah punya ancang-ancang, persiapan. Apa ya yang harus saya persiapkan? Jangan mengkotak-kotakan hidup dan panggilan kita. Atau seperti usahaku gak ada hubungannya dengan panggilan Tuhan. Karena usahaku ini bertemu dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Justru disitulah mengapa Tuhan menempatkan kita di posisi itu. Karena usaha dengan visi Tuhan itu adalah satu paket. Kalau kita berusaha mengkotak-kotakkan atau menutup salah satu pintu, kita merasa bahwa Tuhan bisa berkati keluarga saya, tapi Tuhan tidak perlu ikut campur pekerjaan saya. Berarti dalam kata lain, kita membatasi Tuhan memberkati hidup kita. Belajar untuk semua, kita serahkan ke tangan Tuhan. Di dalam pekerjaan, punyai keuangan yang bersih. Bisa membayar pajak tepat waktu. Tidak sembarangan dengan pegawai, tidak main kasar. Di dalam pekerjaan juga, tidak menjadi orang yang cheating, tapi benar-benar jujur. Karena semakin sulit kita menemukan orang jujur di dunia ini. Lebih banyak orang, lebih mudah orang berbuat jahat daripada berbuat baik.
Mari kita terus menjadi orang yang langka. Di atas rata-rata. Karena kita bawa nama Tuhan. Justru jangan ikut terbawa arus. Jadilah yang berdiri. Jadilah terang yang berada di atas gunung. Supaya orang-orang bisa melihat. Jadilah berhasil Bapak Ibu Saudara. Jadilah berhasil. Bukan untuk diri kita. Tapi supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Jadilah berhasil. Kalau Anda mungkin ada orang tempat ini kok kayaknya mau merah. Jangan menyerah. Kerjakan yang terbaik bagianmu. Karena Tuhan memberkati sebuah kesetiaan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Apalagi kalau kita hidup dalam visi Tuhan. Semata-mata apa yang saya sampaikan siang ini bukan untuk membuat gereja manusia orang besar. Enggak. Buat kami, kebahagiaan terbesar kami adalah melihat setiap Anda dipakai sama Tuhan. Di dalam profesi Anda, keluarga Anda, pelayanan Anda. Mau Anda punya usaha di beberapa kota. Kami senang sekali. Itu artinya nama Tuhan yang akan dimuliakan. Amin. Jadi jangan beda-bedakan mana yang untuk pekerjaan Tuhan. Sorry ya, di area ini bukan bagianku. Bisa jadi loh Bapak Ibu, Tuhan berkati kita. Supaya kita itu tidak lagi sibuk dengan hal-hal lain dan kita bisa melayani Tuhan. Kita harus selalu bisa melihat hal yang baik. Akan selalu ada lubang di balik donat. Tapi juga donat itu ya selalu punya lubang. Kalau nggak punya lubang namanya bukan donat. Kita belajar untuk bisa melihat kebaikan Tuhan di setiap keburukan yang kita alami. Bukan melihat keburukan Tuhan di setiap berkat yang kita alami. Ada orang-orang tertentu diberkati, ngelihatnya selalu yang buruk dan kurang. Tapi ada orang-orang yang mengalami hal yang tidak dia inginkan, dia tetap bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Mau jadi orang yang mana? Jadilah orang yang selalu bisa melihat berkat di balik hal-hal yang buruk yang kita alami. Amin. Berusahalah untuk bisa melihat tujuan di balik keinginan kita. Coba lihat tujuan di balik keinginan kita apa? Jujur ya, kalau tujuannya hanya untuk famous, one day orang juga akan lupa. Tidak selamanya kita akan terkenal. Carilah nilai kekal. Lebih penting hidup selama di dunia atau hidup setelah meninggalkan dunia? Saya mau tanya. Lebih penting hidup di dunia atau hidup setelah meninggalkan dunia? Lebih lama yang mana? Lebih lama yang setelah ya. Karena setelah itu selama-lamanya kita hidup. Cuman bedanya kita gak tahu hidupnya itu di surga atau di neraka. Udah itu aja. Jadi hidup yang sementara di dunia kita lakukan yang terbaik. Supaya kita bisa menuai hidup setelah meninggalkan dunia. Banyak orang bilang, masih muda. Ya udahlah, have fun lah. Emang kita kalau hidup di dunia gak bisa have fun? Bisa kok, kita punya banyak teman. Cara pandang kita harus berubah. Kalau Anda adalah seorang ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang terbaik. Bukan yang misalnya males, tak ngapa-ngapain. Matius 6 ayat 19 sampai ke 20. Kita buka bersama-sama. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Apa harta kita di surga? Yang pasti bukan yang kita pakai sekarang ini. Bukan yang kita miliki sekarang ini. Harta di surga itu adalah sesuatu yang tidak menarik bagi pencuri. Makanya tidak akan hilang. Apa itu harta di surga? Kalau menurut kata dunia, harta di surga itu perbuatan baik, kita mengasihi orang, kita sumbang sana sini. Bukan ya, harta di surga ini adalah hati kita yang terus mengutamakan Tuhan. Hati kita yang selalu rindu menyenangkan Tuhan. Buat pencuri penting gak? Gak penting sama sekali. Buat pencuri gak ada harganya. Tapi buat Tuhan, itu harta yang tidak ternilai.
Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang kita persembahkan untuk Tuhan setiap waktu, setiap saat. Ada sebuah cerita, ada satu anak SMP, dia di-challenge oleh Pastor Mac. Pastor Mac adalah gembala AOG kita yang di Surabaya. Untuk dia bisa menjadi ketua OSIS. Padahal orang ini adalah awalnya orang introvert. Gak terlalu bisa bergaul dengan banyak orang. Tapi karena dia di-challenge, oke Pastor, saya mau jadi ketua OSIS. Tujuannya apa? Supaya kalau dia jadi ketua OSIS, dia kan harus rajin belajar kan. Nilainya harus bagus. Kalau nilainya bagus, dia jadi teladan, dia bisa jadi ketua OSIS. Dan ketika dia jadi ketua OSIS, suaranya akan didengar. Disitulah dia akan pakai kesempatan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Disitulah dia akan pakai kesempatan itu untuk mengadakan acara-acara di sekolah. Ini adalah salah satu contoh seseorang yang hidup di dalam visi Tuhan. Kemudian ada lagi, ada seorang jemaat yang rindu di mana GMS itu berada, di situ dia juga akan berada. Maksudnya, dia rindu usahanya tuh juga seperti GMS. Tapi jangan salah Bapak Ibu, maksudnya itu bukan supaya dia semakin kaya, supaya dia bisa support gerejanya. Jadi di mana ada GMS, dia akan support, entah itu di area makanan, minumannya. Ada jemaat yang seperti ini. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Ketika kita membawa muatan yang mahal itu dalam hidup kita, itu kayak seperti terjadi dalam kedipan mata, terjadi Tuhan berikan. Kemudian ada juga jemaat yang rindu terlibat di dalam pembangunan gereja. Tuhan malah berikan proyek-proyek besar di kota tersebut, yang dimana gereja itu dibangun. Jadi kita tahu bahwa tidak ada yang mustahil saat kita tuh mengerjakan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, membangun kerajaan Allah. Tuhan yang akan tambahkan dalam hidup kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Saya sedang tidak mengkhotbahkan pesugihan visi, enggak. Tapi selalu ada berkat bagi orang yang mengikuti visi, hidup dalam visinya Tuhan. Dan itu terjadi. Jadi kalau misalnya kita adalah seorang ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang membawa damai di rumahnya. Mau bawa suami kenal Tuhan tapi masih ngomel-ngomel, gampang emosi. Suaminya tanya baik-baik, istrinya jawabnya kasar. Harusnya suami kita bisa merasakan kasih Tuhan melalui kita. Terus juga jangan memaksakan kehendak kalau itu menyakiti pasangan dan anak-anak kita. Ingat, ini saya ngomong untuk ibu-ibu dulu. Kalau kita adalah seorang ibu, kita hidup untuk keluarga kita, bukan untuk keinginan kita sendiri. Dan saya percaya waktu kita menjadi ibu rumah tangga yang membawa visi Tuhan dalam kehidupan kita, tidak cuma keluarga kita yang dimenangkan, tapi juga teman-teman kita, pengaruh kita juga akan semakin besar. Senior, untuk senior, jadilah seseorang yang membawa panutan, membiarkan anak-anak mengatur keluarganya sendiri. Seorang penasehat yang baik untuk keluarga besar. Bahkan senior pun bisa dipakai Tuhan. Amin. Kemudian juga untuk anak-anak muda, kejar mimpi kita. Jangan mudah menyerah dengan situasi. Karena peperangan terbesar kita itu sebenarnya bukan kondisinya, tapi pikiran dan perasaan kita sendiri. Saya pernah berada di posisi itu ketika saya hampir mau keluar dari tempat kerja. Karena saya itu gak tahan dengan perlakuan senior saya. Perlakuan senior saya, tapi dia kerjanya lebih lama dari saya, tapi dia ada di bawah saya. Dan dia gak terima karena saya ada di atasnya. Saya difitnah, saya diledekin. Saya pernah ada di posisi itu, tapi sampai satu titik. Saya memutuskan bahwa Tuhan, kalau saya dari tempat ini, pasti Tuhan punya tujuan dalam hidup saya. Untuk saya ada di tempat kerja itu. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak quit. Saya berjuang habis-habisan, saya selesaikan pertandingan saya. Dan puji Tuhan, Tuhan sertai dan mampukan saya. Saya merasa gak mampu, tapi Tuhan sertai. Jadi hai orang-orang muda, atau orang-orang yang sedang berjuang di tempat ini, jangan mudah menyerah. Sebelum kita selesaikan pertandingan kita.
Amin. Jadilah besar di dalam tempat kita bekerja. Jadilah berkat untuk rumah tangga kita. Belajar sebaik mungkin di dalam sekolah atau kampus yang kita cuma beberapa tahun. SMA cuma 3 tahun. Kampus cuma 4 tahun. Setelah itu kita sudah akan pindah lagi. Selama kita berada di satu tempat, do your very best. Kerjakan yang terbaik. Jangan sia-siakan waktu kita cuma dengan, ya udahlah saya kuliah, saya belajar, saya membuat teman, sudah selesai. Rindukan untuk punya dampak, sekalipun bukan dampak yang besar. Saya masih ingat ketika saya ada di SMA di Surabaya, saya berada di sebuah sekolah yang sangat terkenal nakal. Bahkan saya biasa sekali melihat kalau pulang sekolah gitu, orang tawuran di depan sekolah. Jadi sekolah saya mengundang sekolah lain untuk bertengkar. Dan sudah biasa juga melihat baju robek-robek. Entah itu bajunya robek-robek atau bajunya dicoret-coret. Sampai sorry ya, guru agamanya itu enggak berani sama mereka. Secara manusia sulit untuk bisa memenangkan generasi saya yang ada di sekolah itu. Ada juga satu orang itu 3 tahun di atas saya, tapi sekelas dengan kami, orang ini pernah masuk penjara karena melakukan sesuatu yang kurang baik. Menurut kami, anak Kristen yang istilahnya seperti berjuang sendiri, kayaknya enggak mungkin sekolah ini dimenangkan. Tapi akhirnya saya ambil keputusan, saya ajak beberapa teman saya, 2-3 orang. Ayo kita doa yuk di aula di lantai 4. Karena aulanya enggak kepake. Saya doa, mungkin cuma 30 menit, 20 menit. Pas jam istirahat sekolah kan 1 jam. Itu saya pakai, ayo cepet-cepet kita ke atas doa. Seminggu 2-3 kali. Terjadi sesuatu? Tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi setelah 3 bulan, 4 bulan kami berdoa. Tiba-tiba guru agama itu mendatangin kami. Jadi kami doa tuh bukan karena disuruh guru agama. Tapi karena guru ini melihat, kok saya dengan teman saya ini kayaknya giat sekali berdoa untuk sekolah ini. Akhirnya membuka kesempatan untuk diadakan retreat. Dan yang melayani dari GMS. Hari pertama, hari kedua terjadi lawatan Tuhan. Bahkan orang-orang yang tadi saya bilang ada yang mantan napi, itu tiba-tiba maju ke depan dengan altar call. Sampai seluruh, istilahnya kayak anggotanya, gangster lah ya, model kayak gangster mafia gitu, itu juga ikut maju ke depan. Mereka sampai bingung, kok bisa ya orang ini maju ke depan dan nangis. Padahal kalau zaman sekolah SMA tuh cowok gak boleh nangis. Apalagi ini dia adalah seperti mafia gitu. Disitulah kami melihat dari tahun ke tahun. Sekolah ini diubahkan Tuhan. Dari sekolah yang terkenal nakal menjadi sekolah yang terkenal baik. Tiba-tiba murid-murid mengalami peningkatan, nilai-nilai jadi lebih bagus. Yang nakal mulai berkurang, mungkin sekitar 40%. Menurut saya itu hal yang sangat baik. Apa yang bisa kita pelajarin dari cerita saya? Tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai. Apapun profesi kita, siapapun kita bisa membuat dampak yang besar selama kita rindu. Amin. Ingat, selalu ada berkat di dalam visi. Satu hal yang menjadi prinsip hidup saya, tidak akan pernah ada kata cukup buat Tuhan. Selama Tuhan bergerak kemana, saya akan ikut. Tapi akan selalu ada kata cukup buat saya. Cukup untuk tidak selalu more and more. Menginginkan lebih. Sekali lagi bukan berarti saya tuh jadi orang yang pesimis. Ya udahlah hidup apa adanya. Saya punya keluarga, saya punya anak. Dan saya juga pingin anak-anak saya sekolah yang terbaik, menjadi yang terbaik. Tapi maksudnya untuk Tuhan, saya enggak mau bilang, sudah cukuplah saya melayani Tuhan, saya tak cuti dulu. Enggak, untuk Tuhan tidak pernah ada kata cukup. Tapi untuk diri saya bisa berkata cukup. Semua bermula dari sebuah kerinduan membangun bait Tuhan. Dan berakhir kepada kemenangan yang di luar masuk akal. Daud cuma punya kerinduan untuk bangun bait Tuhan. Dan diakhiri dengan kemenangan yang gilang gemilang. Kita kembali ke 2 Samuel 7. Ayat yang ke 5-8. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan.
Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami. Aku loh tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Waktu saya baca ini isi hati Tuhan. Tuhan tuh dari awal gak mau merepotkan kita. Ibarat kayak seorang mama ngelihat anaknya berhasil, terus anaknya pengen bangun rumah buat mamanya. Terus mamanya bilang, aduh nak kamu tuh loh kok repot-repot. Kamu kan bisa pakai uangmu buat nyekolahin anak-anak, buat biaya masa depan, buat biaya hidup. Gak usah lah nak bangun rumah buat mama. Mama tuh di rumah ini udah cukup. Itu loh isi hati Tuhan. Dari awal Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk, ayo kamu ya kerjakan visiku. Ya, pokoknya sampai terjadi. Enggak, Tuhan itu bukan pribadi yang kayak gitu. Tuhan tuh kayak mama-mama yang, aduh sudahlah, gak perlu repot buat mama. Kamu ngurusin dirimu aja lah, gak perlu. Saya terharu baca ayat ini, terharu sekali. Bukan Tuhan itu jaim. Kita lihat ya di ayat yang ke-7. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Tuhan sama sekali gak menuntut. Ayat yang ke-8, oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Tuhan cuma mau bilang sama Daud, dari sebelum kamu punya kerinduan untuk bangun bait suci, aku tuh yang udah tunjuk kamu. Aku yang pilih kamu. Buat apa repot-repot bangun bait sucinya Tuhan? Aku sendiri juga bisa bangun. Aku enggak masalah, aku harus menggembara dari kemah satu ke kemah yang lain. Karena sebenarnya Tuhan itu kerinduannya satu. Cuma mau dekat dengan umatnya. Amin. Jadi apakah Tuhan kita adalah Tuhan yang sulit? Bukan. Tuhan kita adalah Tuhan yang penyayang. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak minta timbal balik ke kita. Tapi saya mau ajarkan siang ini, betapa inisiatif itu penting. Betapa kita ini perlu mengadopsi visi Tuhan dalam hidup kita. Masa kita biarkan Tuhan kita bekerja sendirian? Sekalipun Tuhan bisa sendirian. Tapi kalau saya sebagai anak, saya gak mau jadi anak yang, ya urusannya papa, urusanku. Enggak. Selama saya masih bernafas, selama saya masih sehat, saya akan mau terus bawa visi Tuhan dalam hidup saya. Sampai saya menjadi nenek, sampai saya punya cucu, I will keep serving God. Saya akan tetap membawa nama Tuhan di hidup saya. Karena buat saya, Tuhan saya itu penting sekali. Buat saya, Tuhan saya itu lebih berharga dari apapun di dunia ini. Sebelum saya memiliki seorang suami dan anak, buat saya Tuhan itu cukup. Belajar di sini Bapak Ibu Saudara, amin. Di ayat yang ketiga, lalu berkatalah Natan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu sebab Tuhan menyertai engkau. Di ayat yang ketiga ini, kita belajar sesuatu bahwa kalau melakukan sesuatu untuk Tuhan, tidak perlu mikir bolak-balik. Kasih aja. Because he deserves the best. Dia layak menerima yang terbaik dari hidup kita. Misalnya kita mau kasih apa atau kita mau melayani, kita masih kayak doa dulu. Tuhan, enaknya aku tuh pelayanan di mana? Pelayanan di doa kah? Di asyir kah? Di multimedia kah? Yang mana ya? Terus karena kita gak dapat jawaban, kita bilang udah gak usah pelayanan, Tuhan kayaknya tidak berkehendak aku melayani. Udah, kalau buat Tuhan kita kasih aja. Lakukan aja. Karena di sini dikatakan, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Setiap hal yang kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan itu pasti akan hargai. Seorang anak yang berusaha menunjukkan rasa sayang kepada papa mamanya, dia buat tulisan ala kadarnya.
bentuk hati, tapi hatinya mencong sana sini. Dia cuma bilang, I love you daddy mami. Kertasnya juga bekas kertas koran kah, apakah kertasnya sudah agak lecek. Menurut Anda masa mamanya, ih jelek banget, gak usah. Gak akan seperti itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat menghargai sebuah persembahan dan pemberian. Jadi, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu sebab Tuhan menyertai engkau. Amin. Di ayat, kita lompat di ayat yang ke-12 sampai 16 ya. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Di hadapanku tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Dari sini kita belajar, orang yang hidup dalam visi Tuhan akan berakhir kepada keturunannya. Semua hal yang kita bangun tidak akan pernah berakhir untuk diri kita sendiri. Tuhan akan perhitungkan anak-anak kita. Tuhan akan perhitungkan keluarga kita. Jadi teruslah setia di dalam panggilan Tuhan. 1 Raja-Raja 15 ayat 4 sampai 5. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya menggantikan dia dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Oleh karena Daud, di sini kita tahu, oleh karena ketaatan Anda dan saya, anak-anak kita akan diperhitungkan sama Tuhan. Amin. Keturunan kita akan dilihat sama Tuhan. Salomo tidak membuat suatu kebaikan apapun, tapi Tuhan perhitungkan Salomo karena Daud. Jadi, buat setiap kita yang hidup dalam visi Tuhan, don't worry, jangan khawatir. Seluruh keluarga kita akan dipelihara oleh Tuhan. Betapa Tuhan baik ya. Satu ketaatan menghasilkan banyak perkenanan. Satu ketaatan menghasilkan banyak perkenanan. Banyak kasih karunia yang Tuhan berikan. Bahkan anak-anak kita gak taat pun Tuhan perhitungkan. Tuhan libatkan mereka di dalamnya. Saya mengalami apa yang Daud alami ini. Mungkin belum yang menjadi kenyataan. Tapi ada satu waktu di mana anak saya namanya Zoe itu cerita ke dedinya. Saya diceritakan sama dedinya. Di tengah-tengah mengantar sekolah, Zoe bilang, Dedi, nanti kalau Zoe sudah besar, Zoe kepengen bisa jadi office worker yang pertama dia bilang. Kerja di sebuah perusahaan. Yang kedua, Zoe juga kepengen bisa kerja kayak Dedi Mami di gereja. Waktu kami dengar itu, kami shock. Kok bisa ya? Padahal dari awal kami tidak pernah memberikan sebuah pemikiran, kamu harus kerja di gereja karena papa mamamu pendeta. Enggak, sama sekali enggak. Kami selalu memberikan kehendak bebas untuk anak-anak kami. Karena kami tahu semua profesi pun bisa dipakai untuk membawa kemuliaan buat Tuhan. Amin. Tapi waktu dia ngomong seperti ini, kami terharu. Karena ya saya percaya berarti kami telah menjadi inspirasi buat dia. Kalau enggak mungkin dia bilang mau kerja di gereja. Masih belum tahu sih karena masih kecil. Tapi kami simpan itu baik-baik dalam hati kami. Karena kami percaya Tuhan akan perhitungkan anak-anak kami. Tuhan tidak akan tinggalkan mereka. Jadi kami sebagai orang tua, kami gak perlu menjadi orang tua yang kepikiran nanti dia di sekolah gimana. Jadi teladan enggak. Karena kami tahu pertumbuhan mereka, perkembangan mereka itu semua ada di dalam rencana Tuhan.
Jadi sebenarnya orang yang hidup dalam visi Tuhan tidak akan perlu terlalu khawatir ya segimananya. Tuhan akan jamin masa depan kita. Amin. Ada 3 poin. Bisa ditampilkan. Yang pertama, orang yang membawa visi Tuhan di hidupnya akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Justru orang yang bawa visi Tuhan kelihatannya beban ya. Bebannya lumayan ya di pundak. Sebenarnya kita tuh malah lebih ringan. Karena kita gak terlalu banyak mikirin diri sendiri. Orang yang terlalu banyak mikirin dirinya sendiri, masalahnya banyak. Mau dapat berkat sebanyak apapun, dia kan selalu merasa kurang. Tapi kalau orang itu fokusnya ke visi Tuhan yang ada di pundaknya, beban kan ini kelihatannya beban. Tapi sebenarnya hidupnya jauh lebih ringan daripada orang-orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, kita yang hidup dalam visi Tuhan akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Yang kedua, orang yang membawa visi Tuhan tidak akan tinggal diam untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Seperti Daud, dia gak puas hanya dengan menang. Justru dia punya tujuan, aku menang supaya bisa bangun bait Tuhan. Apa yang ada di dalam tujuan kita? Apa yang menjadi tujuan kita di balik keinginan kita? Maukah hari ini kita memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita? Maukah hari ini kita menjadi orang yang berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa? Pasti ada hal yang bisa kita lakukan. Kalau Anda seorang dokter, Anda seorang guru, Anda juga bisa memuliakan Tuhan melalui hidup setiap orang yang datang kepada Anda. Kalau Anda seorang dokter, Anda bisa menjadi seorang dokter yang mungkin secara medis sepertinya tidak mungkin. Tapi Anda bisa terus memberikan pengharapan untuk pasien-pasien yang membutuhkan. Karena disitulah mereka membutuhkan sebuah pengharapan. Yang ketiga, orang yang membawa visi Tuhan, keturunannya tidak akan dibiarkan Tuhan. Amin. Berkat yang saya alami di dalam visi adalah saya menjadi orang yang tidak terlalu khawatir atau takut dengan beberapa kejadian yang saya alami. Dan kalaupun kemarin-kemarin kami sempat mengalami kejadian buruk, kami gak akan yang terlalu lengah atau down. Karena kami alamin ini karena visi Tuhan. Dan Tuhan pasti bela hidup kami. Jadi sebenarnya visi yang kita bawa di dalam pundak kita ini, itu sebenarnya akan membuat kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Seperti kata Ayub, biasanya dari kata orang aku mengenal Tuhan, sekarang aku sendiri melihat kepada Tuhan. Ujung-ujungnya, visi yang kita kerjakan itu bukan hanya sekedar untuk kepentingan Tuhan, tapi kita juga berjumpa dengan Tuhan. Visi akan selalu berubah-berubah, misi akan tetap sama. Apa itu? Memberitakan Injil. Visi itu seperti apa sih? Kita jadi berkat di dalam tempat kerja, kita bisa menjangkau orang-orang yang seprofesi dengan kita. Tapi kalau misi akan selalu sama, apa itu? Memberitakan Injil. Di bulan September kita akan mengadakan yang namanya CG Fund. Jadi saya mendorong setiap Anda untuk bisa terlibat di dalamnya. Pak, Bu, gimana kalau saya masih baru? Ada kabar baik. Tuhan ketika menunjuk murid-muridnya juga bukan menawarin, kamu mau gak jadi muridku? Tanya ke Petrus atau tanya ke Thomas atau ke Matius. Langsung Tuhan todong, ayo kamu jadi muridku, ikut aku sini. Ada kabar baik bahwa tidak dibutuhkan sebuah keterampilan untuk kita bisa menjangkau orang. Hanya dibutuhkan kemauan dan kerinduan untuk menyenangkan Tuhan. Amin.